Oke, mungkin teman-teman bisa on cam dulu ya. Yuk, on cam yuk. Baik, karena waktu sudah menunjukkan pukul 13:05, maka saya buka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang, Kak Muhammad Jamaluddin Jumrah selaku pemateri kelas desain pada hari ini, serta selamat siang teman-teman peserta desain kelas Humanera 2021. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan karena berkat rahmatnya, kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat dalam mengikuti kelas desain Humanera 2021 walaupun melalui via daring. Acara ini merupakan acara pertama, acara yang kedua setelah kemarin itu mengenai poster. Untuk kali ini kita membahas mengenai videografi seperti itu. Sebelumnya, perkenalkan saya Fatimah Lina selaku Master of Ceremony. Di sini saya akan membacakan susunan acara. Yang pertama yaitu pembukaan. Yang kedua ada sambutan dari Ketua Pelaksana Raden Alfanda Faris Nugroho. Yang ketiga ada pembahasan CV pemateri. Yang keempat ada pemaparan materi. Dan yang kelima sesi tanya jawab. Dan yang terakhir yaitu penutup. Untuk itu, mari kita buka kelas pada siang hari ini dengan berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Untuk itu berdoa disilahkan. Berdoa dicukupkan. Selanjutnya yaitu ada sambutan dari Ketua Pelaksana Desain Kelas Humanera kepada Raden Alfanda Faris Nugroho, disilahkan. Ya, baik, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya buat menghadiri desain kelas pada hari ini. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Pada desain kelas hari ini dengan tema video editing, berbeda dengan sebelumnya poster, dan sekarang itu dengan tema video editing. Saya harap teman-teman yang hadir pada desain kelas ini
bisa mendapatkan ilmu basic ilmu mengenai video editing dan dapat bermanfaat di bagi teman-teman. Tanpa perlu berlama lagi, langsung aja saya kembalikan ke MC. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dari Davaris selaku Ketua Pelaksana Desain Kelas Humanera. Lanjut pada susunan kedua yaitu pembacaan CV materi dan selanjutnya nanti akan dipandu oleh moderator yaitu ada Raden Rizky yang akan memandu jalannya diskusi ke depan. Untuk itu silahkan dipandu Raden. Terima kasih. Baik, terima kasih MC. Selamat siang para peserta desain kelas yang kedua pada hari ini. Baiklah, saya Raden Muhammad Rizky Pratama selaku moderator yang akan memimpin jalannya diskusi pada siang hari ini. Operator boleh minta ditampilkan CV dari pemateri. Halo moderator. Operator maksudnya. Operator. Ada gangguan atau operator? Oke. Nah, baiklah, ini CV dari pembicara kita pada siang hari ini, yaitu beliau bernama Muhammad Jamal Jumrah. Background pendidikannya sekarang berada di pendidikan Politeknik Manufaktur Astra, Teknik Alat Berat, yang dimana memiliki prestasi juara 1 fotografi Nasional Politeknik Jakarta 2020, dan kemudian juara 1 lomba video karya jurnalistik tahun 2020. Kemudian juga memiliki proyek di mana beliau sebagai owner dari Trip Project Fotografi. Baiklah, kita sapa dulu pemateri kita. Halo Mas Jamal. Ya, selamat siang teman-teman. Selamat siang, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Oke. Mas Jamal sudah siap untuk memberikan materi pada siang hari ini? Insya Allah siap. Oke. Sebelum Mas Jamal menyampaikan materinya, saya mau menyampaikan sedikit peraturan ketika berjalannya pemberian materi, di mana para peserta diharapkan untuk on cam, kemudian menonaktifkan audio. Ketika pemateri selesai menyampaikan materinya, akan dibuka sesi tanya jawab, di mana kalau teman-teman mau bertanya, silakan gunakan fitur raise hand, nanti akan saya tunjuk. Langsung sampaikan saja pertanyaannya. Baiklah, kepada Mas Jamal dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih sebelumnya kepada panitia dan teman-teman sudah menyempatkan hadir pada kelas editing kali ini ya. Terima kasih juga panitia sudah mengundang saya sebagai pembicara. Langsung aja. Udah masuk belum ya? Sudah, Mas. Ya, sebelum mulai, izinkan saya memperkenalkan diri. Jadi, nama saya tadi udah disebutin Muhammad Jamaluddin. Biasa di name tag itu tertulis Muhammad Jamaluddin JR. Biar keren aja gitu. Jadi kira orang junior. Asal saya di Cilengsi, Bogor, Jawa Barat. Hobi motret dan editing. Ini beberapa critical point saya. Penampilan saya sih biasa-biasa aja. Kalau humor, menurut teman-teman sih cukup humoris ya. Terus kalau bucin, saya nggak bucin. Saya bucinnya tuh sama aplikasi editing. Saya punya moto, janganlah hidup seperti Newton, kebanyakan gaya. Jadi hidup biasa-biasa aja. Nah, ini beberapa karya-karya saya yang bisa teman-teman lihat di Instagram saya. Karena saya biasanya setelah ngedit itu
nguploadnya tuh di Instagram. Boleh aja dicek, di follow juga boleh. Ntar follow back kok. Promosi dulu ya kan. Next. Nah, langsung aja kita masuk nih. Jadi, apa sih video editing itu? Jadi menurut yang saya cari di internet itu, video editing adalah proses menggerakkan dan menata video atau hasil rekaman gambar menjadi suatu rekaman yang baru dan enak untuk dilihat. Nah, secara umum pekerjaan editing ini berkaitan dengan proses pasca produksi, seperti titling, pemberian teks, color correction, mewarnai video, sound mixing, dan masih banyak. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi atau sharing ilmu tentang Adobe Premiere. Jadi, Adobe Premiere ini yang biasa saya gunakan untuk mengedit. Kenapa? Karena Adobe Premiere ini merupakan aplikasi editing untuk mengolah video menjadi lebih menarik. Nah, aplikasi ini banyak digunakan oleh para ahli multimedia karena fasilitas dan kemampuannya dalam mengolah dan mengedit video itu sangat baik. Jadi fitur-fiturnya pun bisa dibilang Adobe Premiere itu lengkap. Jadi recommended lah buat teman-teman yang mau belajar. Nah, jadi sebelum kita mulai tutorial, teman-teman harus tahu nih beberapa step dalam editing. Yang pertama ada capture. Jadi capture itu mentransfer video ke dalam program Premiere. Nah, proses ini bisa diartikan juga sebagai proses import. Jadi memasukkan ke aplikasi file mentahan itu. Nah, file video yang di capture ini akan masuk ke dalam panel project. Selain melalui proses capture, teman-teman juga dapat mengimport file dalam panel project melalui kotak dialog import. Selanjutnya ada tahap editing. Jadi di tahap editing ini kita itu dapat memotong durasi mana aja yang kita perlukan atau menggabungkan klip, dan lain sebagainya. Nah, proses ini berlangsung pada source dan panel timeline. Selanjutnya ada transisi. Jadi membuat transisi ini atau efek ini sangat mendukung kebagusan video kita gitu agar lebih menarik. Nah, tahapan ini digunakan untuk membuat tampilan kita menarik dan halus pada pergantian antara dua klip atau lebih. Selanjutnya itu membuat teks dan grafis. Selain menampilkan gambar, video juga membutuhkan tampilan teks untuk mendukung informasi di dalam video itu sendiri. Nah, teman-teman bisa berkreasi dengan teks seperti membuat teks berjalan atau teks dengan desain menarik. Nah, pembuatan ini berlangsung pada panel title. Selanjutnya ada mengolah audio. Pengolahan audio ini meliputi banyak hal seperti efek audio, mengatur volume, dan balancing audio. Nah, pengaturan ini akan berlangsung pada panel effect control, dan panel audio mixer. Nah, yang terakhir nih, ada namanya rendering. Jadi, merender hasil video klip yang telah dibuat. Merender bisa diartikan juga sebagai mengekspor video. Tahapan ini adalah tahapan yang paling akhir pada pengolahan video pada Adobe Premiere. Jadi proses merender berlangsung pada panel render. Proses ini memerlukan waktu yang lama tergantung dari durasi, terus banyak klip, efek-efek yang diterapkan, transisi, dan pengolahan yang teman-teman berikan pada klip. Jelas teman-teman? Next. Nah, langsung aja kita mulai. Jadi hal yang pertama setelah teman-teman membuka Adobe Premiere, nah, sebelumnya di sini saya menggunakan Adobe Premiere Pro CC 2018. Jadi buat teman-teman yang punya versi 2017 ke atas, itu enggak jauh beda lah sama materi yang saya terapkan ini. Cuman untuk CC 2017 ke bawah, itu mungkin agak beda, cuman dasar-dasarnya itu sama. Jadi setelah teman-teman membuka Adobe Premiere, itu teman-teman akan melihat opening screen. Nah, di opening screen ini terdapat new project, open project, new team project, dan open team project. Cuman yang biasa digunakan yaitu ada new project dan open project. New project ini digunakan ketika teman-teman mau mengedit video baru, sedangkan open project digunakan ketika teman-teman ingin mengedit ulang yang video yang telah teman-teman edit sebelumnya. Nah, ketika teman-teman sudah
mengklik new project, maka teman-teman akan beralih pada layer project setting. Nah, di sini tampilan project setting ini jangan kita langsung pencet OK karena beberapa perlu kita edit itu. Yang pertama paling atas ini ada nama project, teman-teman bisa menamai sesuai keinginan. Terus ada lokasi penyimpanan project. Nah, yang ketiganya nggak kalah penting di bagian video rendering and playback. Jadi buat teman-teman yang punya laptop atau PC yang terdapat grafik desain, entah itu NVIDIA atau AMD, itu teman-teman bisa memilih sesuai grafik desain yang tersedia. Karena ini bisa membantu teman-teman memperingan rendering dan playback atau apa namanya memulai video gitu. Nah, karena di sini saya laptopnya tidak ada grafik, maka di sini pengaturannya itu default, yaitu memory playback engine software only. Dasar. Gimana? Oke, lanjut. Selanjutnya ada workspace dan interface. Jadi setelah tadi teman-teman mengatur di project setting, lalu mencet OK, maka kita akan masuk ke layar utama dari Adobe Premiere. Nah, di sini itu ada 4 layar yang mempunyai fungsi beda-beda. Yaitu yang pertama ada project. Jadi project ini tempat kita untuk melihat daftar list video maupun musik yang kita masukkan ke dalam Adobe Premiere. Yang kedua ada source. Source itu adalah layar di mana kita akan mengedit video mentah kita yang berada pada layar project. Yang ketiga ada timeline. Nah, timeline ini adalah layar di mana tempat untuk kita melakukan pengeditan video. Selanjutnya program. Program adalah layar di mana tempat kita untuk melihat hasil dari editan kita. Nah, ini sebenarnya settingan default dari workspace dari Adobe Premiere. Cuman teman-teman bisa merubahnya dengan cara klik menu Windows yang di atas, pilih workspace. Maka teman-teman ntar akan menemui banyak pilihan, yaitu ada editing, color, effect, dan lain-lain. Untuk lebih jelasnya mungkin ntar kita praktekkan aja. Nah, setelah mengatur workspace atau area kerja kita, maka kita langsung dapat mengimport video. Jadi cara untuk mengimport video itu dengan cara menu file yang di atas, lalu klik import atau dengan shortcut key Ctrl+I. Nah, maka ntar akan tampil folder di mana teman-teman menyimpan video footage, video mentahan. Nah, di sini teman-teman boleh tinggal milih aja, terus open. Maka ntar dia akan masuk ke layar ke tab project yang ada di bawah nih. Nah, selanjutnya ketika kita udah memasukkan salah satu footage, itu untuk memulai editing, kita itu perlu namanya sequence. Jadi teman-teman tuh kalau nulis kan perlu buku ya. Di sini tuh kalau ngedit kita perlu sequence. Jadi area kerja kita itu namanya sequence. Jadi untuk memunculkan sequence kita bisa ini yang di bawah yang saya beri kotak merah, kelihatan ya teman-teman ya. Itu namanya new item. Terus ntar tinggal pilih sequence, maka akan muncul tampilan preset sequence yang ada di gambar seperti ini teman-teman. Nah, di sini tuh ada banyak banget pengaturan dari sequence. Pilih aja sesuai spek dan standar video footage yang kita miliki. Jadi contoh saya misalnya merekam di 720p dengan 60 fps. Nah, ini kita pilihlah yang 720p. Kalau teman-teman ngerekam di 1080p, pilih 1080p. Nah, karena sequence ini menentukan kualitas footage yang kita miliki. Nah, ini ada sequence preset. Di bawahnya ada nama sequence, boleh teman ubah-ubah. Nah, setelah memiliki sequence atau area tempat area kita ngedit, maka kita boleh langsung memulai editing. Nah, di sini kita akan memulai pengeditan video. Jadi hal yang pertama kita lakuin itu
setelah footage kita masuk ke layar project nih yang di bawah, yang kotak merah, teman-teman langsung klik aja 2 kali. Maka dia akan menampilkan preview di layar source yang kotak biru di atas. Nah, di source monitor ini, teman-teman bisa nge-play atau nge-set atau nge-mark. Jadi source monitor dapat digunakan untuk memotong video, gambar, yaitu dengan menentukan terlebih dahulu frame mana yang akan kita masukkan ke dalam timeline. Semisal kita mau start di sini di detik ke-5, itu teman-teman tinggal klik set in point nih. Yang ini yang kurung kurawal tutup buka. Sama endingnya misalnya mau di detik 10, itu teman-teman langsung pilih yang out, kurung kurawal tutup. Nah, ketika teman-teman sudah mark in dan mark out, buat memasukkan ke timeline, teman-teman cukup drag and drop footage tersebut ke dalam timeline. Nah, ini teman-teman. Jadi dari tab project, teman-teman drag, drop aja di timeline Adobe Premiere. Maka muncullah track nih. Nah, apa sih track itu? Jadi timeline track itu terdapat dua sisi. Yang atas itu, yang kotak merah itu ada timeline track video atau foto. Yang di bawah, yang biru, itu timeline track audio. Nah, teman-teman juga bisa menambahkan timeline track tadi menjadi beberapa. Dengan cara klik kanan pada salah satu track, dan pilih add track, kemudian isi jumlah track yang ingin kita tambahkan. Itu. Selanjutnya ke tools. Jadi beberapa tools penting pada Adobe Premiere ini ada 12. Yang pertama itu ada selection tool. Di sini selection tool fungsinya untuk memilih dan menggeser salah satu atau beberapa klip pada timeline. Jadi teman-teman bisa mengatur tuh mau sejauh mana kita menaruh footage. Kedua ada track selection tool kanan. Berfungsi untuk memilih semua klip pada satu atau beberapa track ke arah kanan. Jadi ini untuk menggeser. Jadi teman-teman nggak perlu satu-satu gitu geser ke kanan, dia akan auto menyeleksi beberapa footage yang ada di kanannya untuk bergeser ke arah kanan. Selanjutnya ada track selection tool kiri. Nah ini sama kayak yang tadi, cuman ke arah kiri. Selanjutnya ada ripple edit tool. Nah fungsinya ini menyesuaikan titik edit serta memindahkan klip lainnya dalam timeline agar menjadi seimbang, jadi proporsional. Selanjutnya rolling edit tool. Fungsinya untuk menyesuaikan titik edit di antara dua klip tanpa mempengaruhi sisa timeline. Selanjutnya ada red scratch tool, berfungsi untuk mengubah durasi klip dengan mempercepat atau memperlambat speed pada video. Nah, tool ini bisa digunakan untuk membuat slow-mo atau kecepatan yang cepat gitu pada video. Selanjutnya ada razor tool, berfungsi untuk memotong klip video maupun audio pada timeline. Selanjutnya ada select tool, berfungsi untuk memindahkan klip ke dalam maupun keluar poin dengan jumlah timeline. Selanjutnya ada slide tool, berfungsi untuk memindahkan klip video secara bolak-balik pada timeline. Selanjutnya ada pen tool, berfungsi untuk membuat angkor pada klip. Tool ini juga berfungsi membuat klip menjadi transparan hingga 100%. Selanjutnya ada hand tool, berfungsi untuk menggerakkan tampilan pada timeline secara horizontal maupun vertikal. Yang terakhir ada zoom tool, berfungsi untuk memperkecil ataupun memperbesar tampilan pada timeline. Nah, membuat teks. Jadi selain kita mengedit di Adobe Premiere ini, selain kita meng-cut atau memilih-milih video gitu, ini juga bisa membuat create text agar video kita terlihat lebih menarik sama dapat memberi informasi mengenai video itu. Jadi untuk memberikan teks itu kita mudah banget, tinggal klik file new, di sini ada legacy title. Setelah teman-teman klik, maka akan muncul Windows title seperti ini. Jadi teman-teman tinggal menulis apa nih? Misalnya di sini saya menulis selamat pagi. Aturlah tuh taruh tengah, fontnya apa, warnanya mau apa.
Ketika sudah, sini teman-teman cukup klik aja silang nih. Klik silang, maka entar title tadi akan muncul di project yang di bawah, di tab project. Nah, untuk memberikan teksnya teman-teman tinggal drag and drop aja dari ini ke timeline. Maka teks akan muncul pada video kita. Nah, selanjutnya ada video effect. Jadi di Premiere Pro ini menyediakan beberapa efek yang cukup keren gitu untuk membuat video kita lebih menarik. Nah, untuk memunculkan tab efek ini, kita bisa pergi ke menu window yang di atas, lalu ntar ada pilihan efek. Atau dapat juga dengan cara seperti gambar di bawah nih teman-teman, klik yang tanda panah samping 2 ya. Ini maka ntar ada efek, ini tinggal teman-teman klik. Nah, maka di sini akan muncul nih beberapa folder-folder efek default dari Premiere Pro. Jadi di sini kita akan mencoba memasukkan suatu efek ke dalam track video berupa transisi. Nah, caranya itu cukup mudah dengan drag and drop aja salah satu efek yang kita anggap bagus dan letakkan di kedua footage di antara kedua footage ini. Teman-teman bisa drag, drop di antara kedua footage, maka itu sudah bisa diterapkan gitu. Nah, selanjutnya ketika kita udah memberikan efek, maka efek itu akan default gitu. Entah itu cepat atau lambat, durasinya itu bisa kita atur dengan cara cukup mengklik efek yang tadi udah kita taruh di tengah-tengah footage, maka kita akan muncul ke tab efek control. Nah, di sini di efek control ini teman-teman bisa mengubah durasi mau panjang atau mau cepat. Gitu. Next, ada color grading di sini. Jadi color grading atau pewarnaan dapat menambah makna di suatu video. Misalnya mengekspresikan suatu emosi, suasana, dan lain-lain. Untuk melakukan grading pada suatu video, dapat pergi ke Lumetri Color dengan cara klik menu window yang di atas, lalu aktifkan Lumetri Color. Maka teman-teman akan melihat tab di sebelah kanan nih, Lumetri Color. Nah, mungkin untuk color grading ini ntar bisa kita belajar langsung di aplikasi karena tidak mungkin saya jelaskan satu persatu di PPT karena lumayan panjang. Gitu. Mungkin basicnya ada di sini, ada basic correction, creative, curve, color well match, HSL secondary, dan vintage. Ntar kita belajar sama-sama di aplikasinya. Nah, yang terakhir ada export video. Jadi setelah teman-teman tadi mengedit, terus memberikan efek, memberikan teks, color grading, itu teman-teman bisa menjadikan video hasil edit tadi menjadi sebuah format, entah itu MP4, AVI, MOV, dan lain-lainnya. Nah, cara ini cukup mudah, tinggal klik file yang ada di atas, lalu ntar ada export, pilih aja media, atau bisa menggunakan shortcut key CTRL-N. Maka akan muncul dialog box seperti di bawah. Nah, di atas ini ada format video. Ini cukup banyak. Dan ada output name di sini tempat kita memberikan nama dan menyimpan hasil video yang telah kita edit. Untuk lebih jelasnya nanti saya akan coba jelasin di aplikasinya. Nah, mungkin cukup pemaparan dasar-dasar tentang Adobe Premiere ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan ke panitia, mungkin ada pertanyaan. Nah, mungkin dari teman-teman sebelum lanjut ke nanti ada praktek ya Mas Jawa? Iya ada. Nah, sebelum masuk ke praktek, mungkin ada yang mau ditanyain dulu dari teman-teman? Pakai fitur Ryzen aja kalau mau nanya.
Ayo silakan bertanya yang mau bertanya. Nah, tuh, mungkin belum ada yang bertanya, Mas. Langsung bisa dipraktikin aja. Oke. Sebelum praktek aku mau nanya deh, mau satu mau. Aku mau nanya satu. Oh, boleh. Kan pasti kalau misalnya video editing itu kan kita misalnya makin beberapa footage, misal 5 footage gitu kan, dibikin satu sequence gitu, satu line gitu kan. Nah, saya kira kalau menurut Jamal sendiri gitu, enakan bikin video gitu pakai banyak transisi yang kayak ala-ala gitu, atau yang simpel-simpel aja. Soalnya kadang tuh kalau aku bikin project gitu, project video, suka bingung mau pakai transisi yang kelihatannya tuh wah banget tapi takut entar keramaian gitu kan, atau mau simpel entar tahunya garing gitu kan. Itu kira-kira gimana tuh buat penentuan transisi antar footage? Nah, kalau buat transisi sebenarnya itu kalau ini gue lu nggak apa-apa lah ya, nyantai ya, biar nggak kaku banget. Ya kalau gue pribadi itu tergantung dari footage. Misal footage awal itu gue tuh pakai di video itu gue gerakin dari kiri ke kanan. Nah di footage kedua ada lanjutannya dari kiri ke kanan. Nah itu biar mulus itu, kalau menurut gue harus dikasih transisi. Jadi biar kelihatan kayak continuous aja. Soalnya kalau cuman kita nggak pakai transisi itu ntar kelihatannya tuh kayak patah gitu, kayak cuman next aja gitu. Terus untuk transisi atau enggaknya itu sih sebenarnya ya pertama selera, kedua ya tergantung kebutuhan tadi. Soalnya juga gue kadang kalau bikin video sinematik itu nggak pakai transisi. Kadang di satu bagian yang misalnya itu kayak ada musik slow-nya itu gue kayak pakai transisi nge-fade itu seakan-akan biar kayak menandai bahwa wah ini next sound-nya itu bakal nyatu sama video yang kita edit gitu. Jadi sebenarnya tergantung kebutuhan sama selera aja. Kadang ya kita ngedit, wah transisi bagus nih, cuman dilihat orang, ih apaan sih? Itu Riz. Oke, thank you Mam. Langsung aja guys, praktek. Oke. Udah masuk ya, saya screen layar. Nah jadi saya punya video nih, bakal saya unjukin. Ntar kita coba bedah gimana sih cara editingnya. Videonya belum punya Mas Jamal. Halo Mas Jamal. Maaf, sorry Mam. Halo, nggak masuk ya? Iya belum keluar videonya. Oh belum. Iya. Oke, sebentar. Nge-freeze deh, Coba gue matiin layar dulu.
Oke, Masuk udah nggak ya? Mas. Sudah. Oke, sorry ya. Oke, ini salah satu kita coba membuat video sinematik kayak tadi. Karena mungkin footage saya juga kemarin ngambil itu. Kita bedah sama-sama. Jadi sini saya buka dulu aplikasinya. Udah masuk belum ya? Udah ya? Sudah Mas. Nah, di sini setelah kita tadi membuka file Adobe Premiere, kita ingat lagi di sini pertama ada opening screen. Nah, jadi ada new project, open project, sama di sini tuh ada beberapa save-an teman-teman ntar yang pernah dikerjain gitu. Nah, karena baru aja di sini new project. Nah, maka akan muncul project setting nih. Jadi teman-teman misalnya di sini mau namain kelas editing gitu. Lokasi penyimpanannya kalau saya ada di folder E, itu tergantung teman-teman. Selanjutnya ada di video rendering and playback. Nah, di sini tadi buat teman-teman punya graphic card, itu ada biasanya ada pilihan graphic card teman-teman nih, entah itu NVIDIA atau AMD. Nah, karena di sini saya nggak pakai graphic card, maka cukup memilih Mercury Playback Engine Software Only. Jadi di layer new project ini nggak perlu pusing sih. Yang lainnya itu udah default, nggak usah diatur-atur lagi. Kalau udah kita langsung saja mencet OK. Nah, di sini teman-teman akan masuk ke WordPress dan jadi ini tuh tampilan default. Mungkin tampilan saya dan teman-teman itu bakal beda di sini. Itu bisa kita atur tuh di panel bentar. Nah, ada di Windows, terus Workspace. Nah, di sini ada banyak beberapa default Workspace yang bisa teman-teman pilih. Nah, di sini saya rekomendasiin itu yang editing. Yang enak aja gitu kalau menurut saya.
Nah, jika sudah, kita tinggal mengimport nih. Tadi caranya tinggal klik file nih yang ada di pojok, file, import, atau CTRL-I. Nah, kita tinggal memilih footage yang tadi, semisal saya taruh di footage. Nah, sini teman-teman bisa milih lebih dari satu, bisa langsung gitu. Mungkin di sini saya kayaknya nggak akan jelasin full editing video yang tadi, mungkin setengah durasinya aja, karena ngeditnya aja cukup lama gitu, ya cukup sejam. Nah, setelah udah milih, klik open atau bisa kita drag. Bebas teman-teman. Nah, ketika footage sudah kita import, untuk memulai kita harus punya area kerja tadi namanya sequence. Jadi di sini untuk menampilkan sequence itu teman-teman bisa langsung aja drag and drop nih footage tadi ke timeline. Maka teman-teman akan mendapatkan default sequence. Jadi ini sequence ini pengaturannya sama kayak pengaturan dari video yang udah kita rekam gitu. Jadi kalau gimana kalau kita mau nyeting secara manual, bisa. Itu caranya tadi tinggal klik new item, pilih sequence. Nah, di sini teman-teman tinggal pilih mau 720p atau 1080. Nah, semisal di sini ini rekaman layar saya kan pakai 1080 nih footage-nya. Misal saya pilih yang 720. Nah, ini ketika kita masukin, maka akan muncul seperti ini. This clip does not match the sequence. Karena video kita tadi 1080. Tapi pilihnya tuh 720. Maka di sini ada pilihan change sequence setting atau keep setting. Jadi keep ini untuk kayak ya udah kita pakai 720p dengan footage kita 1080. Cuman kalau yang change sequence setting di sini kita kembali ke default yaitu 1080p. Nah, di sini semisal teman-teman nggak mau berat-berat, misalnya memakai 720p aja sesuai settingan. Kita maka klik aja keep existing setting. Nah, di sini footage-nya itu bakal terlihat lebih ngezoom. Nah, caranya gimana nih? 20p. Nah, teman-teman cukup klik footage yang ada di timeline, klik kanan, cari, ada di sini set to frame size. Maka dia akan menyesuaikan settingan yaitu 720p. Nah, itu teman-teman. Itu contohnya salah satu. Cuman apa namanya? Di sini bebas. Tadi kalau nggak mau ribet, teman-teman tinggal default aja. Yang ini tinggal drag and drop ke timeline. Cuman kalau teman-teman pengennya cuma 720 biar nggak berat, itu teman-teman harus pergi ke setting tadi. Nah, di sini cara yang pertama tadi untuk drag and drop itu kita akan memasukkan video footage beserta peran. Nah, gimana kalau kita cuma mau video doang? Itu gampang. Ini yang ada di layar project itu kita klik 2 kali.
Sorry. Ini untuk apa ngilangin tampilan yang di atas itu gimana ya? Bentar. Nah, di sini oke, kita lanjut. Maaf tadi. Di sini untuk kita memilih mau video atau musiknya aja, ini kita tinggal klik 2 kali, maka di layar source itu akan muncul nih preview dari footage kita. Nah, untuk memasukkan video aja, kita cukup klik logo ini nih, logo yang di samping logo musik nih. Cukup kita seret, taruh, maka dia akan naruh videonya aja gitu tanpa musiknya. Atau teman-teman mau musiknya aja, itu tinggal seret, taruh ke track musik gitu. Atau manualnya itu teman-teman bisa di sini di timeline di footage-nya klik kanan unlink, maka dia akan terpisah nih. Nah, karena di sini kita nggak perlu pakai audio aslinya, maka tinggal kita delete aja. Selanjutnya kita coba masukin footage kedua. Nah, di sini misalnya kan video durasinya 9 detik, tapi teman-teman pengen cuman 4 detik aja. Nah, ini bisa gini caranya. Teman-teman ini ada namanya track yang biru, yang saya geser-geser. Ini pilih aja, misalnya mau mulai di sini. Nah, ini teman-teman pilih mark in nih, yang kurung kurawal buka. Mark in, geser, mau sampai mana. Misal di sini, tinggal mark out. Nah, dia setelah ke mark, tinggal kita masukin nih. Tadi kan kita perlu videonya aja. Patah sih. Ngejepret ini patah. Nah, impas sekarang satu semua. Selanjutnya kita coba masukin footage selanjutnya. Nah, kita coba 3 footage dulu ya. Nah, setelah teman-teman masukin footage, di sini teman-teman tinggal masukin audio gitu untuk menyesuaikan. Jadi saya punya audio teman-teman bisa masukin footage itu tinggal di drag and drop kayak tadi. Jadi ke file, drag, tinggal drop ke layar project. Kalau mau lebih gampangnya. Nah, ini teman-teman sama kayak masukin footage video tadi, ini tinggal kita pilih mau mulai dari mana gitu. Misal dari sini, endingnya sebentar aja di sini. Nah, ini tinggal klik yang logo musik, masukin. Nah, selanjutnya kita akan nyoba ngepasin sama beatnya. Nah, ini di sini untuk ngezoom itu ada di bawah ini nih, teman-teman. Nah, ini cukup diseret aja, dia bakal ngezoom. Ini ke kanan ngejauh, ini mendekat. Jadi detail dari musik ini kelihatan gitu. Nah, selain
teman-teman memotong di layar source, di sini teman-teman juga bisa memotong di layar di tab timeline ini dengan cara klik razor tool nih. Ada namanya razor tool. Itu atau mencet C aja teman-teman. Nah, karena kita ingin memotong di sini, maka markernya kita arahin ke sini. Lalu tinggal klik aja nih. Nah, ini yang enggak digunain. Klik, tinggal kita delete. Itu teman-teman. Ini tinggal kita geser aja biar lebih rapat. Nah, selanjutnya ketika sudah, kita akan memberikan, karena ini video sinematik, saya akan nyoba jelasin gimana sih caranya bikin video ini jadi slow motion gitu. Nah, ketika teman-teman mau bikin slow motion, yang pertama itu video ini misalnya ini kita taruh atas dulu. Karena ketika ingin kita lambatin, maka footage itu akan memanjang seperti ini. Nah, caranya gampang banget nih, tinggal klik kanan, speed and duration. Nah, di sini tergantung footage teman-teman. Kalau teman-teman ngerekam pada 60 fps, itu sampai 50% itu masih mendukung. Videonya nggak patah-patah. Ini 50%, jangan lupa time interpolation-nya itu teman-teman ganti optical flow. Biar lebih, movement-nya itu lebih halus gitu, nggak patah-patah. Jika udah, klik OK aja, maka footage tadi akan memanjang. Tinggal teman-teman potong seperlunya. Nah, maka ini teman-teman akan mendapatkan footage yang slow. Begitupun next-nya sama step-nya. Nah, jika udah, ini kalau teman lihat nih, sebenarnya di video ini saya kan ngerekam pakai tangan nih, jadi ada getaran-getaran dikit. Nah, di sini saya akan ngasih trik. Sebenarnya di Adobe Premiere itu ada efek yang bisa bikin video itu jadi smooth. Nah, caranya itu tinggal nih teman-teman tadi klik yang tanda panah 2, terus pergi ke efek. Nah, di sini sebenarnya banyak. Jadi pertama tadi kita mau coba ngasih video ini lebih smooth. Itu namanya warp stabilizer. Nah, ini teman-teman ada. Caranya gampang banget. Tinggal teman-teman drag, drop di video ini. Oh, sorry. Jadi kalau teman-teman tadi udah nge-slow, kayak udah nyeting video itu jadi slow, itu nggak bisa langsung ditumpuk oleh warp stabilizer. Jadi video ini harus kita nest. Gimana sih cara nest? Itu gampang banget, tinggal klik kanan pada footage. Nah, ini ada nest. Kita kasih nama, misalnya footage 2. Jika udah di nest, langsung aja kita drop. Maka dia akan menganalize video ini. Kita tunggu dulu. Nah, jadi di sini juga teman-teman bisa di efek kontrol mengatur entah itu posisi,
scale, rotation, opacity. Misalnya scale di sini. Ini videonya misalnya kurang ngezoom nih, ini bisa kita zoom. Scale-nya tinggal kita atur. Nah, ini tergantung selera teman-teman. Posisi juga bisa diubah ke kanan atau ke kiri, ke atas bawah. Nah, ini setelah di-wrap, maka dia akan lebih semut gitu. Nah, selanjutnya kita coba tadi di PPT kan ada video transisi. Ini kita coba klik video transition. Misalnya kita mau pilih yang slide. Slide itu nge-slide gitu, geser. Kita pilih yang slide. Misal kita drop di sini. Kita play. Nah, itu tadi. Makanya kenapa transisi itu sebenarnya dibutuhin apa enggak itu tergantung dari footage kita. Serta selera aja. Kalau kayak gini kan, nah dilihatnya kan kurang srek gitu. Berarti kan nggak perlu. Atau bisa kita pilih yang lainnya. Misalnya di sini kita kasih dissolve, cross dissolve di bagian awal video. Jadi biar terlihat lebih sinematik, di awal itu kita bikin dari gelap dulu gitu. Nah, ini ada namanya efeknya cross dissolve. Buat ngaturnya, ini cukup kita klik. Maka di sini teman-teman bisa ngatur durasi, mau berapa. Misalnya saya mau 10 aja. Sedikit menjelaskan juga di layar preview ini, di layar ini ada namanya go to in. Ini tuh kita bisa langsung ke set time di detik ke 0. Selanjutnya ini ada mark. Mark ini mau kita mulainya dari mana. Jadi misalnya tracknya kita pindah ke sini. Ini ketika kita go in, maka dia akan mulainya dari mark yang tadi kita udah pilih. Nah selanjutnya itu ada tombol review play aja. Jelas ya teman-teman? Apa kecepatan? Ntar bisa dilihat di record kan ya. Nah selanjutnya kita akan nyoba ngasih teks di dalam video. Itu caranya tinggal klik file, new, legacy title. Nah ini udah klik OK aja. Nah maka akan muncul layar Windows title. Sini teman-teman kreasi aja, misalnya workout. Nah di sini ada fontnya, teman-teman pilih. Terus font size-nya gedein. Lalu sini teman-teman misalnya mau ditaruh di pojok kanan bawah. Nah, jika udah sesuai pengaturan teman-teman, cukup silang aja. Maka dia akan di project akan muncul nih di tab project. Itu cara naruhnya, tinggal kita drop aja, drag and drop di timeline track atas. Nah, itu muncul. Tinggal tekan mau mulainya dari mana. Misalnya sini. Berakhir di sini. Delete. Terus kita kasih efek lagi. Cross dissolve. Nah,
Gitu. Nah, selanjutnya di sini kita akan nyoba bikin istilahnya tuh fake camera movement gitu. Jadi kamera ini footage ini kan misal gini, diam. Ini kita akan coba bikin footage ini ngezoom gitu, seolah-olah ngezoom. Itu caranya tinggal teman-teman klik footage-nya. Nah, di sini ada scale. Jadi di scale ini teman-teman klik yang ada gambar stopwatch ini. Klik. Nah, misalnya teman-teman awalnya 100. Selanjutnya lama-lama teman-teman tinggal tarik markernya di ending. Teman-teman tinggal bikin misalnya 150. Nah, maka video ini akan seolah-olah ngezoom gitu. Nah, ini karena dilihatnya nggak enak, maka kita ubah nih tadi. Jangan 150. Misalnya 110 aja. Nah, maka di sini seolah-olah tadi footage yang tadinya diem, maka akan terlihat ngezoom. Nah, gitu. Nah, untuk selanjutnya di sini, oh ya lupa ketinggalan. Nah, jadi buat teman-teman yang ngerasa di project previewnya itu berat, ini teman-teman bisa ubah nih. Ini preview bisa dijadiin full, setengah atau seperempat. Saya saraninnya aja seperempat biar nggak beratin prosesor kalian gitu. Sayang. Jadi kalau full itu akan berat banget. Contohnya di sini pasti akan patah-patah. Tuh. Bahkan nggak ke play. Karena saya di sini pakai laptop standar yang speknya. Oke, next. Selanjutnya kita akan coba masuk ke, setelah ini kita kasih efek, udah di slow mo, kita akan nyoba masuk ke color grading. Nah, color grading ini teman-teman bisa tadi munculnya ke Windows Geometry Color. Atau bisa dengan cara begini yang lebih saya saranin, itu dengan klik new item yang di bawah ada new item. Klik, pilih adjustment layer. Nah, default aja langsung klik OK. Maka kita drag and drop aja. Nah, fungsi adjustment layer-nya apa sih? Jadi adjustment layer ini adalah layer transparan. Jadi teman-teman untuk color grading itu lebih enak pakai adjustment layer. Jadi biar settingannya itu nggak ngerubah footage asli. Jadi ketika adjustment layer ini udah ada, ini tinggal kita klik, terus kita bisa tinggal ngedit-ngedit. Nah, di sini pertama saya akan jelasin ada namanya basic correction. Jadi di sini itu settingan basic. Pertama itu ada temperatur. Temperatur itu mood istilahnya ya. Ini misalnya gini, video itu mau lebih biru. Nah, atau mau lebih oranye. Misalnya ini kan karena ini workout pagi, saya nyoba moodnya biru. Nah, selanjutnya ada exposure. Exposure ini kecerahan. Videonya apakah kurang cerah atau kecerahan yang ingin digelapin bisa di sini. Terus selanjutnya kontras, highlight, shadow, white, black. Itu ntar teman-teman boleh nyoba ngatur sendiri. Ntar bakal ngerasain perbedaannya apa. Karena waktunya terbatas, saya bisa jelasin sedikit aja. Selanjutnya ada kreatif. Nah, di kreatif ini kita bisa bikin apakah dia ngefade. Ngefade itu kayak munculin noise. Tuh, videonya kan lebih
ada istilahnya apa ya, kotorannya lah gitu. Biasanya ini buat semantik sinematik. Sharpen itu mempertajam. Vibrance mencerahkan warna. Saturation pun sama. Jadi di sini ada shadow tint nama highlight tint. Jadi teman-teman bisa ngerubah mood di sini juga. Misalnya mau lebih hijau atau lebih pink. Itu tergantung. Sebenarnya kalau color grading itu tergantung selera teman-teman juga. Gitu. Selanjutnya ada curve. Nah, di curve ini teman-teman bisa menyeting warna-warna sesuai keinginan teman-teman. Kalau yang atas ini saya jarang menggunakan. Nah, yang di sini, semisal warna biru, teman-teman tinggal klik aja biru dengan yang ini biru muda. Nah, semisal biru ini kayaknya kurang biru deh, itu tinggal kita tarik aja. Nah, di sini kita lihat nih, ini video asli. Ini setelah dikasih color grade. Nah, berbeda. Gitu. Selanjutnya jika ingin hijau, bisa disetting juga. Nah, mungkin basic-basicnya itu untuk apa settingan-settingan lainnya ntar bisa teman-teman coba sendiri. Nah, untuk 3 ini saya jarang menggunakan 3 ke bawah. Nah, cuman untuk saran saya pribadi sendiri itu jarang menyeting color grading nih satu-satu. Nah, di sini juga color grading ini bisa teman-teman kasih preset. Gampang banget, tinggal ke kreatif. Nah, di sini ada nih look. Misalnya teman-teman mau milih Kodak Fuji. Nah, tuh. Jadi saya jarang nyeting satu-satu seperti ini karena lebih sering itu saya menggunakan preset yang udah disediain Premiere Pro. Tinggal teman-teman mengatur apa seleranya. Misalnya video ini kecerahan, maka kita balik ke basic correction, maka turunkan exposure misalnya. Turunan highlight. Nah, biar videonya lebih berwarna gitu. Ini before, sebelum kita color grade, ini after. Itu teman-teman. Saya rasa jelas ya teman-teman tentang color grading kali ini. Next-nya kita akan nyoba bikin ini. Biasanya kalau video sinematik itu atau kayak video film itu kita itu perlu yang namanya bar gitu. Bar itu istilahnya apa? Biar video itu lebih kelihatan sinematik dan lebih sempit. Itu caranya gampang banget. Tinggal ke file, new, tadi legacy title. Oke. Nah, ini tinggal teman-teman bikin pakai rectangle kotak. Nah, misalnya teman-teman taruh sini biar terlihat lebih film look sinematik gitu. Nah, teman-teman bisa ubah warnanya jadi di color jadi hitam. Nah, teman-teman cukup silang. Lalu ini di drop aja di track. Maka video tadi lebih kan terlihat lebih sinematik gitu dengan adanya bar tadi. Nah, selanjutnya ketika kita sudah mengedit video yang kita inginkan, kita tinggal klik file, terus export.
pilih yang media. Nah, sini saya akan menjelaskan beberapa settingan-settingan yang harus dirubah pada Premiere Pro. Yang pertama itu di format. Nah, di format ini saya saranin teman-teman pilih yang H264. Presetnya pilih sesuai kebutuhan di sini. Kalau teman-teman pengen buat YouTube, pilih cuma ingin upload ke sosmed, saranin pilih aja yang medsos. Nah, di sini pilih use maximum render quality, set time kode. Selanjutnya ubah, maka tinggal klik export. Maka video yang udah kita edit tadi bisa kita nikmati, kita lihat gitu, atau kita upload. Nah, mungkin sekian bedah video tentang footage yang saya tampilkan. Saya kembalikan ke panitia. Oke, baik. Terima kasih Mas Jamal. Dari teman-teman peserta ada yang mau bertanya nggak? Dipersilakan untuk bertanya teman-teman peserta. Nggak ada yang bertanya, teman-teman? Permisi Kak, saya izin bertanya Kak. Oke, Ansur dipersilakan. Boleh. Ini kalau saya biasanya edit di HP Mas ya. Jadi Ya. itu ada tuh fitur di HP tuh ketukan di musiknya, di backsound-nya. Jadi kayak kita ngasih ketukan di musik, terus ntar kita ngasihin footage kita, terus itu ntar kita tinggal kayak ada patokannya gitu, menyesuaikan durasi dari footage kita. Nah itu misal di Premiere Pro itu ada nggak Mas kayak fitur otomatisnya gitu Mas? Kalau misal di VN tuh fiturnya namanya ketukan sih, kalau di Premiere Pro saya kurang tahu Mas. Oke. Ya itu saja Mas, terima kasih Mas. Oke, makasih Ansur. Mas Jamal dipersilakan untuk menjawab. Jadi bisa sebenarnya di Premiere Pro, tapi di sini itu kita cuman naruh mark doang gini. Ya, itu cukup kita mencet M. Semisal musiknya kita mulai nih di sini. Kita play ya. Nah, itu kan kayak dengdet. Itu kita tinggal mencet M, maka dia akan naruh mark di bawah ini. Terlihat ya? Iya, terlihat Mas. Nah, ini tinggal kita tadi buat jadiin patokan razor tool yang ini atau C, tinggal kita potong. Nah, misalnya kita mau masukin footage yang lain, misalnya yang lari, misalnya. Nah, itu cukup kita drag and drop. Nah, ini kita delete. Akan dia akan nyesuaiin beat. Nah, itu mungkin kalau di Premiere Pro sendiri. Jadi dia tuh kayak cuma naruh mark, ntar kita bisa lebih mudah menaruh footage-nya dengan mark itu. Gitu paling. Oke Mas, baik Mas, terima kasih Mas. Sama-sama.
Oke, buat teman-teman yang lain, ada pertanyaan nggak? Yuk, tanya. Yang mau tanya langsung tanya aja, nggak apa-apa. Aku udah 5 mau nanya, Oke. mau nanya apa ya? Salah satu elemen yang penting di video itu kan pasti lagu. Lagu tuh mesti benar-benar kayak itu kan yang bakal bikin bawa suasana videonya mau kayak mana gitu kan. Moodnya. Kira-kira lo ada tips trik gitu nggak buat pemilihan background di video yang kita bikin gitu? Soalnya ini pasti kan kalau misalnya mau ini copyright itu ini ya biar nggak kena copyright. Nah tapi kan pasti banyak juga tuh lagu-lagu copyright gitu kan. Nah cara milihnya gitu yang bener tuh udah sesuai sama video kita, kira-kira gimana nih? Gitu. Balik lagi ke mood yang mau kita angkat. Misalnya di video ini kan gue kayak pengen nyeritain kegiatan dia gitu. Terus juga kita makainya slow-mo. Biasanya kalau slow-mo ini gue make sound itu dari Epic Sound. Jadi Epic Sound itu kayak dramatik gitu. Jadi kalau kita bikin video dokumenter, entah video sinematik, biasanya itu kan pakai slow-mo gitu. Saran gue sih pakai lagu-lagu yang genrenya itu dramatik. Cuman kalau untuk kayak vlogging kayak apa namanya jalan-jalan gitu, itu kan biasanya pakai lagu-lagu yang traveling ceria. Nah untuk copyright sendiri gue emang gitu kadang nekat gitu pakai lagunya dari artis-artis yang terkenal. Ntar misalnya upload ke Instagram atau YouTube karena take down. Emang kalau untuk lagu sendiri sih vital banget. Cuman gue saranin kalau pengen ngedit lagu itu bisa dicari di YouTube, itu tulis aja no copyright sound, itu banyak banget ntar. Jadi video-video yang selama ini gue edit itu biasanya pakai sound dari sana. Kalau untuk saran pemilihan lagu sih itu tergantung tujuan video yang mau lu buat lagi, apakah itu sinematik, dokumenter, traveling, vlogging, atau tutorial dan segalanya. Itu bisa dicari tadi di no copyright zone. Gitu aja sih. Oke, thank you. Banyak banget di YouTube soalnya. Gue juga ngambil dari sana. Siap. Yang penting sesuai ini aja sih ya, sesuai footage-nya juga. Betul. Sama konsep juga. Kadang ada yang video sinematik awalnya ceria, lagu ceria bisa di mix sama lagu yang dramatik gitu. Tergantung footage juga benar. Thank you. Ya, mungkin ada yang mau nanya lagi. Ya, teman-teman yang lain dipersilakan buat nanya. Mungkin beberapa teman-teman ada yang nggak pakai Premiere Pro. Cuman mohon maaf kali ini karena saya pakai Premiere Pro jadi ya gitulah. Ada yang bertanya nggak teman-teman? Mungkin kalau nggak ada yang nanya, Mas Jamal, aku mau tanya dikit dong. Boleh. Terkait shootnya sih, kalau aku pengen nanya, bedanya ngambil shoot video biasa sama buat sinematik tuh apa sih bedanya?
Oke. Jadi bedanya itu biasanya dari movement. Jadi biasanya kalau sinematik itu identik dengan movement. Misalnya kayak ini lari. Lari ini, nah ini kameranya tuh ngikutin dia jalan. Saya juga ikut jalan. Gitu. Misal yang pull up ini movementnya nyamping gini. Nah, bedanya sama vlogging kan jelas banget. Kita kayak cuman di depan kamera doang, itu kan ya udah gitu, nggak ada movement yang bikin kayak feel kita itu ngikutin di video itu gitu. Mungkin bedanya di situ. Kalau pengambilan sinematik itu biar kayak kita ngefeel sama video itu biasanya movementnya sih. Bedanya video lain, kadang kalau kayak vlogging itu kita cuma naruh kamera di tripod, kita yang jalan-jalan di area sekitar kamera itu. Cuman kalau di sinematik ini mungkin kita yang harus lebih aktif gerak gitu buat kayak nyeritain tentang video di dalamnya gitu sih. Identiknya sama movement paling. Oke. Makasih. Mungkin teman-teman yang lain ada yang mau bertanya? Buat teman-teman yang baru mulai kayak suka editing, boleh itu tadi pakai dari HP dulu gitu. Karena di VN juga, setahu saya fitur-fiturnya juga udah lebih lengkap, lebih ngelebihin Premiere Pro malah. Bisa belajar dari HP dulu, baru ke Premiere. Kalau ada yang mau nanya di luar video editing boleh, silakan. Gimana teman-teman? Ayo tanya dong. Mumpung ada pemateri yang hebat kayak gini nih, enak. Langsung diskusikan. Gue nanya lagi nih. Silakan. Kalian ini kan konsul. Jadi gini, sebut misalnya dapat kayak bikin project video gitu. Nah, yang pertama misalnya kan berarti pertama kan ngambil footage dulu kan, ngambil footage dulu. Nah, itu tuh kira-kira menurut lo enakan nyari lagu dulu, terus footage-nya nyesuaiin lagu atau lagunya menyesuaikan footage itu? Oke. Nah ini nih. Ini sebenarnya gue juga nerapin dua-duanya. Jadi kadang kayak semisal kita dari rumah mau ngambil footage itu udah kebayang-bayang nih konsepnya bakal gini. Tapi ternyata semisal di tempatnya, di lokasinya itu misalnya ramai lah atau hujan, itu kan berarti berubah lagi tuh konsepnya. Jadi kadang ya sesuai kondisi juga. Kadang kalau udah emang wah dari rumah gue udah punya ide nih mau pakai lagu ini, terus konsep movementnya gini-gini, ceritanya gini-gini, jadi kadang lagi berangkat tiba-tiba hujan, berubahlah tuh moodnya. Sampai rumah baru kita sesuaiin mood yang dari kita dapat, baru kita nyari musik lagi gitu. Sebenarnya kalau editing itu ya gitu, kadang terutama ngambil footage itu kadang konsep yang kita pikirin sama kejadian di lapangannya itu kita nggak tahu. Jadi ya kita harus menyediain plan B-nya juga, bikin ide baru gitu contohnya. Mungkin kalau gue pribadi begitu kalau ngedit video. Cuman lebih sering sih dari rumah udah nonton inspirasi. Jadi lagu yang mau gue ambil kayak gini, shootnya bakal gini gitu. Lebih sering, jarang banget kayak lagunya belakangan tuh jarang. Jadi dari sebelum berangkat gue udah kayak punya konsep gitu, konsep matang. Mungkin begitu. Udah cari referensi dulu ya. Ya betul. Siap.
Mungkin teman-teman lain ada yang mau tanya atau masih belum ada yang... Oh, itu ada tuh pertanyaan dari Ayu Putudia. Mungkin aku bacain dulu ya, Mas. Ya, boleh. Permisi, Mas, izin bertanya cara mengakali footage yang saya kurang gimana ya, Mas? Biar kelihatan bagus gitu. Terima kasih, Mas. Silakan, Mas, dijawab. Footage yang kurang biar kelihatan bagus. Nah, tadi caranya tuh bisa nih, semisal video ini ya. Video ini kalau teman-teman lihat tuh geter banget nih. Loh, ini saya ngerekamnya nggak stabil. Tek. Nah, gimana biar sinematik? Tadi saya kasih tips pakai warp stabilizer. Kita coba ya. Jadi di Adobe ini sebenarnya ajaib gitu, curang. Harus di nes dulu, sorry. Maaf, interupsi. Itu maksud tadi pertanyaan itu ini cahayanya yang kurang maksudnya. Oh, cahaya. Sorry. Jadi kalau cahaya mungkin tadi balik lagi kita ke color grading ya. Ntar saya punya footage yang gelap nih, misal. Soalnya gini, kadang bener juga sih pertanyaannya dari dia tadi itu. Kadang ada footage yang gelapnya itu kalau bisa diterangin tuh malah jadi apa ya, kayak pecah-pecah gitu kan. Kadang-kadang ada footage gitu. Nah itu kira-kira gimana tuh? Yang mungkin footage-nya udah keburu suasana itu udah emang gelap dan ngakalinnya biar lebih kelihatan lebih bagus tuh gimana gitu. Nah, jadi misal kita punya footage gelap nih, itu ngakalinnya biar diterangin tetap bagus tuh gimana gitu ya. Betul. Nah, itu yang jadi masalah sebenarnya di situ. Jadi semisal inilah di video ini kan kayak kode gue sendiri feel-nya kurang terang. Nah, karena di sini gue nge-shootnya pakai DSLR yang kualitasnya gede, jadi kalau kita terangin tuh emang noise-nya nggak bakal terlalu kelihatan. Cuman ya kalau istilahnya kita pakai yang speknya pas-pasan lah ya, sorry, itu ya kayak mau gimana lagi gitu. Emang di dari Adobe-nya juga sebenarnya ada plugin yang buat ngurangin noise reduction. Itu ada plugin-nya. Cuman kalau untuk ngakalinnya sebenarnya itu ya udah bener-bener dari hasil rekaman kita gitu. Jadi kalau emang kualitas kameranya bagus, jika kayak udah bisa nangkep noise reduction, itu kalau kita edit di color grading tuh tadi, misalnya ini gelap, ini kan gelap, itu kita tingkatin eksplosinya dikit aja. Ini kalau di ini saya, kalau pakai kamera saya itu masih aman-aman aja gitu. Cuman ya kalau emang muncul kayak semut-semut atau lebih jadi lebih jelek, itu tergantung kualitas kamera kita lagi gitu sih sebenarnya. Cuman kalau pengen nerangin video ya tadi teman-teman nyoba otak-atik di color grading gitu. Di sini ada nyerahin, nambahin shadow. Jadi video yang awalnya gelap itu bisa teman-teman ubah di sini. Mungkin gitu sih sebenarnya. Karena kadang susah mau kayak bagusin apa emang udah kurang gitu. Jadi emang Premiere Pro juga ada batasannya. Gitu paling. Gimana dia? Nah, masih ada yang mau ditanya lagi?
Oke, Ya. cukup. Mungkin kalau nextnya kalau nge-shoot ini kali ya, apa lebih ke kalau emang dari kameranya kayak gampang banget nangkep noise, mungkin udah dari footage awalnya di setting lebih terang gitu. Tinggal kita gelapin di Premiere-nya. Karena kalau sebaliknya maka kan timbul kayak kotoran-kotoran lah, noise namanya. Jadi kalau saran saya lebih baik keterangan di awal kita gelapin di aplikasi dibanding sebaliknya kita. Mungkin itu. Semoga menjawab. Oke. Teman-teman yang lain masih ada yang mau bertanya nggak? Dipersilakan bertanya karena itu tanggung jawab masih lumayan banyak. Kalau orang jelas yang saya sampaikan tadi mau diulang nggak apa-apa, silahkan. Karena mungkin saya kecepatan atau gimana nggak sadar juga. Mungkin ada yang dapat tugas praktikum suruh bikin video kan, bisa sambil nanya-nanya kira-kira biar bagus tuh diapain aja. Mungkin kalau belum ada yang nanya, aku mau nanya lagi deh, Mas. Ya, lanjut. Oke, ini kalau terkait transisi, yang kadang aku biasa ngeliat kayak video sinematik gitu, misalnya dia objeknya gitu, objeknya dari kiri ke kanan, pas transisi itu juga ada objeknya gitu, ngikut, tapi habis itu ganti footage. Nah itu gimana, Mas? Kalau kayak gitu? Boleh. Itu namanya apa ya? Kalau nama tekniknya itu ini pakai apa? Selection. Jadi pakai selection. Semisal ini agak lama sih, tapi kita coba ya. Oke. Ntar kita cari footage. Nah, misal begini nih. Nah, ini ntar di objek tiang ini kita pengen ke next footage. Nah, Itu iya, kita bisa pakai trik yang namanya opacity terus free draw bezier. Manual sih, kita ya harus ngikutin tiap-tiap tracknya. Jadi misalnya mulainya di sini. Ini kita gambar dulu. Ini kita pilih yang invert nih. Nah, jadi nyeleksi bagian sebaliknya. Terus max-nya di nolin. Nah, ini tinggal kita shortcut-nya itu pakai keyboard yang kanan buat nge-play next-nya. Misalnya next. Nah, ini tinggal kita ikutin.
Jangan lupa saya. Ini aktifin kalau teman-teman kayak pengen ngedit yang fake gitu, jangan lupa teman-teman aktifin nih stopwatch. Nah, oke. Next, geser. Ininya ikut geserin. Next. Geser lagi. Next. Geser. Next. Geser. Next. Geser. Nah, pokoknya gitulah ya, geser-geser. Ya. Pakai trik tadi yang pen tool ini nih, apa, free draw bezier, teman-teman ya harus manual ngikutin objeknya. Mas, misalnya cukup segitu dulu. Dari teman-teman yang lain, gimana? Mungkin ada yang mau ditanyain? Cukup rumit sih kalau yang transisi kayak gitu, kurang lebih. Ya, Mas. Udah tingkatnya yang ya agak tinggi. Paling lumayan tuh buat belajar juga. Nah, teman-teman yang lain dipersilakan buat nanya. Belum ada yang nanya lagi mungkin. Kalau misalnya kita mau bikin transisi kayak gitu ya, Mas, berarti itu konsepan buat kayak gitunya harus kita pikirin dulu dong sebelumnya. Kayak kan Betul. yang di video ini dia ke kanan, terus berarti nanti ada yang dari kiri gitu ya, baru ke kanan betul. Gitu. Soalnya di sini biasanya kalau transisi kayak gitu bisa orang, tembok, atau bagian-bagian yang benar-benar kayak bisa nutupin next-nya gitu. Soalnya kalau kayak tiang begini kan kecil banget, jadi agak susah. Saya nggak ada footage-nya soalnya. Benar harus di planning dulu. Oh, gue pengen make trik yang ini ya, berarti gue harus ngambil transisi peralihan, entah itu tembok, pohon, pokoknya yang bidangnya itu besar lah. Kalau tiang ini kan kecil nih. Gitu ya. paling. Oke. Ayo teman-teman yang lain kalau mau nanya langsung bertanya aja. Nggak ada yang mau nanya lagi nih. Yakin nih belum nggak ada yang mau nanya lagi. Ayo. Mungkin kalau udah nggak ada yang bertanya lagi, aku tutup ya diskusi tanya jawab kali ini. Berarti dari Mas Jamalnya juga ada yang mau tambahin lagi, Mas, terkait materinya? Ya mungkin kalau untuk dasar-dasar kayak singkat banget ya, karena emang untuk yang editing ke atasnya itu masih banyak banget yang mungkin ntar saya sendiri kalau jelasin mungkin nggak cukup
waktunya gitu. Kayak editing yang lebih high-nya gitu. Saya bisa nyampein yang dasar-dasar kayak cutting tadi, terus naruh efek, color grading hanya pengantar aja, dan lain-lain. Nah, buat teman-teman, boleh banget yang mau belajar, kalau mau nanya langsung atau di YouTube juga banyak banget. Mungkin itu aja sih. Oke, baik. Terima kasih buat Mas Jamal telah menyampaikan materi pada hari ini. Nah, buat teman-teman dipersilakan juga untuk ngisi feedback ya. Buat acara selanjutnya, agenda selanjutnya saya kembalikan ke MC. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman lupa untuk mengisi line feedback yang sudah di-share oleh teman-teman panitia di kolom komentar. Alhamdulillahirrahmanirrahim, tiba saatnya kita di penghujung acara. Terima kasih Kak Jamal selaku pemateri hari ini, serta teman-teman yang telah berpartisipasi di desain kelas Humanera. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Semoga ilmu yang kita dapat ini bermanfaat di masa yang akan datang. Harta semakin hari akan semakin habis, tetapi ilmu semakin hari semakin bertambah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kelas desain berikutnya.